Seperti apa sih Bu Mega itu kalau lagi ngobrol? Kalau nggak ada orang gitu misalnya. Makanya saya ngutip Bu Mega. Saya nggak nyari presiden. Presiden itu orang gajian, Bu Mega ngomong gitu. Jar dan Bali itu akhirnya menolak Piala Dunia itu ya dengan alasan Israel lagi gitu. Kalau abang pribadi gimana? Itu memang keputusan partai ya? Gini Bang Budiman ini salah satu orang mungkin ya yang gue dengar Bang. Temen TikToknya ngobrol sama Bu Megawati di saat mungkin waktu sendalnya Bu Mega. Ya agak sering-sering amat lah. Ya, gue dengar gitu Bang, bisik-bisik gitu kan. Katanya siapa sih teman ngobrolnya Bu Mega dekat-dekat ini akhirnya. Atau gue dengar Bang Budiman sudah. Makanya kamu undang aku ya. Cari bocoran kan? Aku tahu. Cari bocoran dulu. Ini Pak Prabowo kan? Ini Bang. Iya. Seperti apa sih Bu Mega itu kalau lagi ngobrol? Kalau nggak ada orang gitu misalnya. Kalau nggak ada orang. Kalau ada orang kan boleh sosok aku ceritain. umum yang Boleh aku ceritain dia. Saya kira boleh lah. Oke. Saya kira ini juga. Saya pernah ngomong juga di satu wawancara. Dan saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tanya juga. Bu Mega adalah seperti setiap anak perempuan. Dia hari ini sedang kangen pada cinta pertamanya. Cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayah ya. ayahnya. Ya, cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayah. Itu kan dari dulu kalau itu Bang. Iya pasti Jangan mulu. kangen dulu. Tapi di usia beliau yang sudah senior segala macam, dia pernah nangis juga waktu itu, pernah di Modi Detik. Kalau aku mati, Indonesia masih ada nggak? Mungkin orang dengernya belagu apa? Bagi saya itu pernyataan personal nasional. Indonesia masih ada nggak ya? Bagi orang serius saya anggap itu pernyataan belagu banget. Namanya Indonesia tergantung lo gitu kan. Tapi enggak. Kalau saya lihat positif, wajar dong. Ya. Orang-orang yang sangat mencinta itu kan khawatirnya tinggi ya. Ya, dan sudah menjadi simpul penting di Indonesia Bu Mega. Ya, sangat penting. Bahkan saya katakan Pak, yang lain itu variabel politik. Ibu Mega konstanta. Oke, berdebat kita nanti Bang kalau itu Bang. Tapi kalau maksud Pak, dia sudah menjadi variabel penting nih. Ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan. penting. Golden ticket aja konstanta. Golden ticket ya. Itu konstanta. Itu konstanta. Dia asli kan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa beliau lagi itu. Makanya saya ngutip Bu Mega. Saya nggak nyari presiden. Presiden itu orang gajian, Bu Mega ngomong gitu. Tugas partai. Enggak. Harus dilihat gini. Presiden itu Pak Jokowi adalah kader terbaik PDI Perjuangan untuk memimpin Indonesia. Bu Mega adalah kader terbaik PDI Perjuangan untuk memimpin partai. Nggak mungkin tanpa partai. Saya adalah orang yang nggak percaya pada Superman. Yep. Saya percaya pada super team. Sepakat? Ya, oke. Sepakat dong bahwa kita adalah bukan ornamen. Kita adalah bagian dari sebuah tim kolektivitas. Disebut partai politik salah satunya ya. Oke. Bu Mega bukan siapa-siapa tanpa PDI. Oh iya dong. Artinya saya ingin mengatakan begini Vasco, bahwa presiden itu hanya orang gajian. Oke. Saya pernah jadi presiden, pernah jadi wakil presiden. Saya pernah dikasih tawaran negara konvensinya sebagai wapres atau sebagai presiden, karena nggak boleh dua-duanya. Saya ambil presiden aja yang pensiun lebih banyak, nggak pakai pensiun wapres nggak diboleh, nggak disanda aja. Saya cerita ini, saya cuma ngomong bahwa presiden itu orang gajian. Dan setelah gajian presiden orang pensiunan, nggak ada bedanya. Kalau sekedar soal itu, ya kita pernah melahirkan itu. Yang sebut saya adalah pemimpin yang tadi itu mikirnya 100 tahun ke depan, yang diskusi filsafat, diskusi sejarah, dia ngacu Bung Karno dan Bung Hatta dan Syahrir dan Muhammad Yamin dan Khairul Saleh, itu yang disebut oleh Bung Karno. Saya ingat, saya nggak nyebut nama lain kan dari tadi kan, karena memang konsisten saya sebut karena itu nama yang disebut oleh Bung Karno, Bu Mega. Bung Karno dengan Bung Hatta, Bung Karno dengan Syahrir, Bung Karno dengan Khairul Saleh, Bung Karno dengan Muhammad Yamin, itu yang disebut waktu beliau masih balita, beat gitu. Orang Minang semua tuh Bang. Iya. Makanya aku nyari istri orang Minang. Cuma ando. Oke. Orang Bukit Tinggi. Iya. Tetangganya Koto Pajang. Iya, Koto Gadang. Nah, Sianot kan Koto Gadang sebelahan. Saya ingin mengatakan bahwa itu yang diinginkan Bu Mega. Itu. Dan ada wawancara di Kompas TV. Saya nggak mengatakan bahwa setiap pemimpin seperti Bung Karno, tapi visioner lah. Knowledge, dia pengetahuan luas. Ini yang saya sering ditanya nih, bukan soal kamu, tapi wartawan tanya nih,
Mas kok Ibu Mega nggak ngomong aspirasi ini capresnya siapa, Ibu Mega itu jangan pernah kamu kira bahwa dia akan modal survei akan menganggap itu penting. Ya itu penting, tapi bukan yang terpenting. Oke. Yang terpenting adalah politik kualitatif. Dalam politik hari ini, yang kualitatif dan kuantitatif harus sama-sama ada. Oke. Ada, ya harus sama-sama ada. Cuma kebanyakan orang selama ini mulainya dari yang kuantitatif. Baru saya itu nyari-nyari kualitasnya. Bahkan dicari-cari. Ini gara-gara abang dulu nih bang. Enggak. Gara-gara abang. Enggak. Karena kita Demokrasi kita jadi warga-warga. kalau kamu lihat teks kami manifesto PRD Oke. bukan seperti ini. Oke. Oh iya, tes itu kemudian banyak dipakai oleh Gerindra juga lah. Tes kami nggak seperti ini. Sayang buku interogasi saya waktu di Kejaksaan Agung 4 bulan saya diinterogasi. Pada saat itu ya. Tebal Itu segini. politik panas pada saat itu. Tebal segini BAP saya. Sayang hilang. Itu saya 4 bulan diinterogasi, dicatat, saya nyata semuanya soal. Seperti apa sih isi kepalanya Budiman sejak minggu ini? Saya sebenarnya Siapa lingkarannya, siapa ininya gitu. terutama isi kepala. Oke. Sayang hilang. Kalau ada sih pengen saya terbitkan. Dan kalau diterbitkan, Itu menarik loh. itu tulisan orang 26 tahun nggak boleh baca buku, 4 bulan diinterogasi, bicara apa aja. Alhamdulillah, sebagian dilakukan terjadi di Indonesia, sebagian belum. Sebenarnya konsep kami yang kami inginkan adalah yang terjadi saat itu undang-undang desa. Meskipun saya nggak pakai istilah undang-undang desa. Presiden bagi kami oke, pilihan langsung, tapi di bawahnya tidak harus. Kalau presidennya oke, harus one person one vote. Tapi gubernur atau Kenapa harus dibedakan kalau gitu? Kalau memang abang sepakat dengan sejajarnya kualitatif dan kuantitatif, ya kenapa harus beda tiap tingkatnya? beda karena negara beda dong. Karena ini dasar kita Pancasila loh bang. Apa? Dasar kita Pancasila loh bang. Apakah demokrasi kita sudah sangat Pancasila sekarang? Belum. Enggak, menurut gue jauh bahkan bang. Enggak, justru itu kita ingin bangun dari desa, kota, kabupaten, provinsi, itulah menjaga Indonesia. Pancasila adalah urusannya bangsa. Bangsa, people itu provinsi ke bawah. Oke. Provinsi ke bawah. People, desa. Oke. Negara apa ada negara? Kita sebenarnya tradisinya adalah tradisi strong leader, strong individual leader. Kerajaan. Ya sejarahnya begitu. Ya, oke, kita kenal nama-nama raja-raja kan. Ya. Strong individual leader. Tapi karena nggak mungkin memakai model pewarisan, ada namanya republik. Nah, artinya strong leader adalah pertama-tama strong kualitatif dan strong kualitatif. Oke? Sehingga ketika Pilpres langsung 2004 pertama dilakukan, kita berharap strong kualitatif juga. Yep. Meskipun dalam kaitannya pada akhirnya belum sepenuhnya, tapi oke lah Pak SBY meletakkan dasar-dasar demokrasi. Walaupun saya berbeda kubu, saya katakan Bapak SBY mewariskan pada kita direct presidential election secara damai, suksesi secara damai. Ingat Vasco, tradisi suksesi kita sebelum Pak SBY, zaman kita Orde Baru, zaman kita zaman Bung Karno, zaman kerajaan di tanah ini, suksesinya kebanyakan berdarah. Ya. Tapi dengan segala kritik kita pada namanya pemilihan langsung, kita relatif damai dari 2004 sampai mudah-mudahan 2024. Darah juga terjadi bang. Apa? Darah lebih banyak terjadi bang. Suami istri banyak cerai loh bang gara-gara pilpres. Keluarga keluar grup WhatsApp bang gara-gara pilpres bang, gara-gara pilkada. Tapi tidak ada terjadi bloody conflict. Tidak terjadi bloody conflict. Gini, konsekuensi dari sebuah masalah yang sedang mencari melahirkan pemimpin baru, melahirkan anak-anak baru, itu pasti ada dialektika, ada gesekan. Oke, tapi tidak sampai bloody, Vasco. Sementara tradisi di Nusantara ini kebanyakan berdarah dan denda berdarah, denda sampai berdarah, ya. Sejak 2004, Bergantung siapa pemimpinnya bang, yang memutuskan untuk bergabung atau tidak. Artinya ruang
suksesi damai dengan pemilihan presiden langsung Ada. ini memberi ruang orang untuk berbuat baik. Oke. Orang memberikan keluasan untuk berbuat baik. Nggak terbalik bang. Dulu itu katanya kalau misal berbeda pendapat, musyawarah dulu baru ujungnya voting. Sekarang tuh voting dulu bang, baru musyawarah. Tuh. Sekarang begitu loh bang. Ya betul. Ribut dulu, lu berantem dulu, baru lu duduk. Kenapa kita nggak musyawarah aja dulu, abis itu kelar. Kalau nggak mentok baru voting. Nah, gini, harus kamu lihat ya. Tapi ingat, kamu tahu nggak bahwa itu yang nampak di permukaan, Vasco. Itu yang nampak di permukaan. Tapi kita ini mewariskan sentimen-sentimen yang diwariskan dari konflik-konflik yang sifatnya diredam di permukaan. Musyawarah tidak banyak menghasilkan dan pengertian yang harus musyawarah bervoting ya. Bagi aku, suatu perbedaan yang diawali oleh pertentangan dan diakhiri oleh musyawarah itu lebih baik daripada sebuah perbedaan yang diawali oleh musyawarah akhirnya berujung pada pertentangan. Ini kan sama seperti kata-kata gini, mana lebih keren, mantan kiai atau mantan penjahat? Ya. Orang yang mantan berkelahi, mantan bermusuhan itu selalu lebih baik daripada orang yang mantan berteman. Dengan ada proses dimulai dengan pertentangan voting dan berakhir musyawarah, akhirnya musyawarah jadi konklusi. Iya. Orang akan meninggalkan ruangan itu hasil musyawarah bersama, bukan hasil voting. Iya. Ya, oke. Artinya sebenarnya kita harus lihat secara lebih presisi bagaimana ini terjadi, gitu ya. Jangan dulu, biarin aja. Diadu dulu. Oke. Baru satu. Berdarah-darah dulu biar aja. Nggak usah berdarah-darah. Banyak bang terjadi perdarahan bang. Konflik politik berdarah sejak 2004 nggak banyak. Bandingkan dengan Filipina, Vasco. Yang meninggal banyak pak kemarin. Bukan ini kan? Bukan bunuh-bunuhan kan? Ya, ya. Bukan kan? Ya. Ada penyelenggaraannya yang tidak profesional, yes. Ya. Sakit. Tapi apakah terjadi pembunuhan? Bandingkan dengan Filipina. Bandingkan di Filipina itu, pil wali kota, pilgub, itu geng itu, tembak-tembakan sampai pulang kamar. Bandingkan dengan India. Ya. Kita ini relatif peaceful. Saya belajar juga tentang India dan Filipina ya. Dosen saya juga baik Arif. Kita relatif peaceful. Ini penting nih. Kita nggak ada wali kota, calon wali kota tuh punya vigilante. Ya sifatnya bawa senjata kemudian tor gitu. Di India kan biasa tuh kampanye DPR tor gitu kan. Di Indonesia nggak terjadi. Indonesia masih banyak bang. Kalau nggak kepilih sapi lu gua colong, masih banyak tuh bang itu bang. Ya tapi tidak terjadi ini lah. Banyak nyatanya masih Iya, banyak. itu betul masih. Di tataran negara suti masih banyak begitu. Berdarah bang. Nggak ke-expose aja. Tidak sampai ini kan, tidak sampai perang saudara kan. Iya, abang sendiri yang sering bilang ini perang saudara banyak terjadi di bawah ini orang desa. Tapi tidak terjadi sampai bunuh-bunuhan. Oke. Bandingkan dengan Filipina dan India. Bunuhan ternak lah ya paling kan. Kita sebenarnya relatif ya untuk sebuah negara berkembang. Bandingkan dengan Amerika Latin yang sama demokrasi, India dan Filipina ya. Saya sering bandingkan dengan itu. Jangan dengan Korea Selatan ya. Jangan, ya. Belum lah. Mungkin 10 tahun lagi. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa memilih pemimpin negara langsung itu juga memberikan ruang bagi akhirnya karena gini, menjadi kepala negara di Indonesia itu sesuatu yang isu yang sangat penting, sangat strategis. Akan banyak terjadi menyisakan rasa marah karena yang dipertaruhkan terlalu besar, yang hilang terlalu besar. Indonesia nggak bisa gua pegang, atau Indonesia berhasil gua pegang. Pertaruhan terlalu besar. Dan pada seperti itu, untuk mengademkan seseorang yang sakit hati akibat kalah segala macam apa, pada akhirnya ya udah, let the people make the final judgment. Yes. Artinya apa? Ketika rakyat sudah menentukan, marahku itu, oh ya sudah, memang rakyat kurang suka aku sedikit berapa persen. Pada hari itu, tapi kalau musyawarah, menurut saya kalau DPR di negara ya, kalau negara ya, itu akan banyak menyaksikan ini, menyisakan menyisakan banyak luka, kecuali pemimpinnya otoriter. Jengkel, tapi jengkelnya masih kurang dari rasa takut ya pada pemimpin otoriternya. Orde Baru, bahkan banyak orang yang ingin bayar Pak Harto waktu itu. Jengkel, kok Pak Harto terus sih? Tapi setidaknya dia menjadi takut untuk melawan. Tapi dalam alam demokratis, kalah debat sama kalah voting, menurut kamu secara harga diri pemimpin lebih ini mana? Ini bang, kenapa harus dari pola demokratis itu seakan-akan menjadi agama buat kita?
Demokrasi pun agama kita. Toh tidak. Gini. Kenapa harus dari secara demokratis? Ini kan nggak juga harus wajib buat kita sebenarnya. Gini, Pancasila itu. Vasco. Di mana nilai hikmat berkebijaksanaan kita dalam memilih? Ya. Di mana sekarang ini orang berlomba-lomba Bang untuk menjadi pemimpin itu. Ya, format itu Mengejar populis. Ya. Masuk got, iya. gorong-gorong. Format berubah. Oke. Format berubah. Aku bilang tadi nyebut istilah meritokrasi. Dan kita sudah di ambang itu. Di mana musyawarah, bahkan sekarang dengan mesin pun bisa bermusyawarah kamu. Ya. Kamu mencari reasoning hari dan mesin. Vasco, gini, bukan tugas kita untuk menolak tahap-tahap tak terhindarkan dari perjalanan sebuah bangsa. Oke. Tugas kita melewatinya dan kita harus berubah. Oke. Jangan pernah mengatakan ada. Kita hanya punya satu tujuan dalam pembukaan UUD 45. Tapi kalau kita menganggap formatnya hanya satu, kita akan dikutuk menjadi bangsa yang tidak relevan. Oke. Saya ingin mengatakan bahwa format dari musyawarah, format dari hikmah kebijaksanaan, format dari kedaulatan rakyat berubah bentuk seiring zaman. Hikmah kebijaksanaan misalnya dengan AI misalnya. Hari ini dengan AI dibantu oleh AI segala macam. Maka hikmah kebijaksanaan itu juga lebih teknologis selain kultural, tentu saja secara kultural. Kalau memang itu akan terjadi, why not? Jadi bahaya juga Bang. Ujung-ujungnya nanti dipilih ke serahkan ke AI. Siapa presiden terbaik di Indonesia? Udah, ikutin aja. Berdasarkan semua data yang udah di-collect gitu ya. Bisa kata gini, teknologi adalah keputusan politik. Ya. Bisa nggak kita mengatakan, oke, beberapa produk teknologi kita pakai, beberapa jangan. Tapi bisa kita tolak. Bisa dong. Bisa. Teknologi kita tolak. Bisa. Kalau soal science, gila semuanya science ini. Ya. Kamu bisa playing God. Ya. Kalau science nggak, jangan ditolak. Tapi ketika menjadi teknologi, itu keputusan politik. Yep. Yes. Yep. Kebijakan politik kan, ini nggak boleh. Keputusan politik, yang benar harus berdasarkan ideologi dong, Pancasila dong. Disitulah Yang dimodernisasi. apa? Yang dimodernisasi. Modernisasi bagaimana? Pancasila yang dimodernisasi. Maksudnya Pancasila yang mengikuti perkembangan zaman. Pancasila diteknologikan. Pancasila baca keadilan sosial, bagaimana mengadilkan keadilan sosial. Bagaimana menteknologikan keadilan sosial. Ada teknologi itu. Oke. Ada banyak teknologi yang memungkinkan misalnya keadilan sosial. Blockchain. Blockchain itu teknologi untuk keadilan sosial. Teknologi untuk musyawarah. Blockchain adalah teknologi untuk sila keempat dan sila kelima. Ya, di mana power yang lebih besar bisa lebih berpengaruh. Ya, oke. UBI, Universal Basic Income, metodologi, teknologi, distribusi keuangan untuk keadilan sosial. Ya, banyak hal. Artinya perkembangan memungkinkan itu. Kita lewatin. Ini Bang, ini blockchain di awal-awal, nanti blockchain di ujungnya ada lagi ininya Bang, penguasanya Bang. Akan ada yang gitu Bang. Kepentingan akan terus masuk ke dalam teknologi itu. Gini Vasco, kamu jangan mengandaikan sesuatu itu kemudian Skeptis banget ya. Gini, kalau kayak gitu kamu tidak akan pernah berdewasa. Waduh, jangan deh kepleset nanti. Iya. Nggak bisa gitu cara kita learn. Manusia nggak bisa gitu juga, ya kan? Selalu ada risiko. Saya kira virtue kebajikan tertinggi manusia adalah keberanian. Berani ambil risiko. Tapi kita juga harus mengkalkulasi risiko. Yang saya ingin katakan, jangan pernah menghindari risiko. Tugas manusia, tugas bangsa Indonesia adalah melakukan kalkulasi risiko. Sehingga kita tetap maju ke depan. Dan kalkulasi manfaat pasti Bang. Pastinya. Itu sayangnya itu nggak usah diomongin. Benefit, risk and benefitnya ada, pasti harus ada. Pasti harus ada. Pada intinya akhirnya apa memilih untuk lebih tertarik dengan demokrasi tertutup atau terbuka? Aku Secara personal. secara Ruslan sebagai seorang Budiman Sujatmiko sebagai kader partai PDIP ya. saya ingin demokrasi semi terbuka. Semi terbuka, semi tertutup. Semi terbuka. Kalau ada setidaknya Bocorannya gitu Bang. party list. Aku nggak pernah nulis. Vasco, aku pernah nulis itu 15 tahun yang lalu di Kompas. Bahwa satu saat orang milih DPR itu Proporsional tertutup gitu misalnya. ya. Kalau hari ini kan tertutup terbuka. Ya. Kalau kita harus kompromi bisa campurannya kayak gini, misalnya saya satu partai dengan kamu masuk list individual suara terbanyak, aku masuk list partai. Seorang pemilih bisa memilih individu Vasco atau memilih lambang partaiku. Iya. Kalau kemudian lambang partaiku, lambang partai kita yang baik dipilih dan bukan nama Vasco. Benar nih Bang, kita Bang.
Ya berarti kamu di PD Perjuangan. Nggak bisa contohnya gitu. Nggak, itu ya komprominya di situ bisa saja. Iya, Ya. Meskipun tentu saja PD Perjuangan ada yang ingin kembali seperti 2004 2004 2004. karena saya mengalami. Iya. Mengalami betul nih pengalaman saya sendiri langsung. Abang di situ maju Dewan masuk ya? 2004 ya? 2009 sih. 2009 ya? 2009 kan sebenarnya penentuan nomor urut Iya. itu kan masih tertutup. Penentuannya. Kemudian di tengah jalan ada MK, sehingga kemudian saya langsung bertarung terbuka. Tapi sebab pengurutan kami di daftar calon tertutup, saya nomor urut 1. Sehingga relatif ketika pun waktu 2009 dimulai terbuka, tapi relatif perilaku politik kampanye belum banyak mengumbar individualisme. Ya. Masih ada sisa-sisa tertutupnya. Jadi relatif DPR yang terpilih 2009 meskipun terbuka, tapi karena dia baru pertama, perilaku politiknya, perilaku sosialnya, pemilih maupun calonnya itu belum banyak berubah. Iya. Oke? Sehingga komposisi DPR-nya secara kualitatif secara kualitatif. Saya bisa merasakan kok kualitas debat di DPR. Tapi ketika 2014 orang udah terbiasa pada periode pertama dengan cara individualis tadi, ya udah main itu, money talks. Untung saya masih Jangan juga kita limpahkan tuh saran ke DPR, Bang. Ini di eksekutif kan begitu akhirnya jadinya, Bang. Kualitas berkurang. Fokusnya ya begini, Bang. Orang mau menjadi kepala daerah. Tahun pertama euforia, bulan madu dia jadi kepala daerah. Tahun kedua udah mulai mikirin nih. Bohir bilang, lu balikin modal aku gimana? Tahun ketiga mikir lagi. Wah, gue cari modal lagi buat kampanye berikutnya gimana? Kapan mereka mau kerja? Tahun keempat udah kampanye aja kan? Ya pasti produktivitas untuk bekerja pasti berkurang, Bang. Ini dampak menurut gua, dampak dari ekonomi dari demokrasi terbuka yang frontal ya menurut gua, Bang. Tapi kalau pemilihan presiden Nggak bisa, Bang, orang baik itu jadi orang baik di sini nggak bisa. Di demokrasi terbuka ini tidak bisa menjadi orang baik. jadi orang baik nggak bisa. Gimana Budiman Sujatmiko mau jadi presiden tanpa Bohir misalnya? Sorry, Bang ya. Harus ada triliunan duit yang mensupport Budiman Sujatmiko misalnya gitu, Bang ya. Atau gimana caranya Vasco bisa menjadi seorang gubernur misalnya gitu. Tanpa ada uang nggak mungkin. Ya, Butuh funding yang besar. ya. Tapi di saat demokrasi tertutup, Budiman Sujatmiko itu sangat bisa menjadi presiden karena akan ada sortiran dari sebuah kampus universitas yang digembleng di situ, akan muncul siapa untuk unggulan-unggulan individu di setiap kampusnya kan gitu loh, Bang. Paham. Ya maksudnya di partai politik ya. Paham. Ya jangan juga bisa misalnya kita ya orang-orang yang berkualitas jangan juga bermimpi untuk bisa jadi presiden tanpa lo punya uang, tanpa lo kenal dengan komponen. Saya nggak tahu ya partai lain ya. Realitanya kan begitu, Bang. Enggak, di partai PDI, kita ketat loh. Setiap calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon DPR harus ikut psikotes. Kerjasama dengan asosiasi psikolog. Kalau saya udah ada kali di psikotes saya partai. Tes. Ikut sekolah partai. Pak Jokowi mentoring 1 bulan. Buku di bawah bendera revolusi dan tulisan sebuah. Mentoring 1 bulan, one on one. Calon gubernur, calon wali kota, bupati. Psikotes kita sudah laksanakan 2 periode. Saya di psikotes kok. Itu kan benar dengan percepatan itu, Bang. Semua partai pasti melakukan itu, Bang. Sekolah politik, Bang ya. Nyatanya tidak. Harusnya, Bang ya. Apalagi partai-partai besar ya. Semua biasanya melakukan ada sekolah politik di dalamnya. Tapi akhirnya tadi ada penumpang gelap yang tiba-tiba terkenal, sangat populis. Nah, itu karena itu kita ingin tertutup untuk legislatif. Kita ke PDI Perjuangan jelas. PDI Perjuangan jelas kok. Kita ingin proporsional tertutup. Gak ada masalah. Posisi kita kemarin Pak Sekjen Bu Mega juga ngomong itu. Dan penguatan pokok-pokok haluan negara. Ibu Mega berbicara pada saat itu waktu disusul ngobrol di acara partai juga ngobrol. Tugas kita adalah mendorong sustainability dan deliverability. Bang, ini sorry, Bang, gue mau nanya mungkin agak sensitif. Apa tuh? Tapi gue lihat Ibu itu kan dulu pro terbuka, Bang. Apa ya? Pro demokrasi terbuka. Yang gue tahu ya, Bang ya. Gue tahu, koreksi gue kalau salah. Bu Mega atau PDIP kan dulu pro demokrasi terbuka, termasuk Abang pada saat itu. Sekarang ini apa karena memang PDIP lagi jadi ruling party, dia jadi mulai mengusulkan demokrasi tertutup atau gimana? Enggak, bukan gitu. Jadi waktu dulu kita berbicara demokrasi terbuka terus terang aja. Masing-masing sistem ada cacatnya. Dulu yang terjadi adalah masyarakat sama sekali terabaikan gitu ya.
dan kemudian banyak korupsi di dalam DPRD segala macam. Makanya coba dengan terbuka. Dan kita Tapi banyak bang korupsinya bang terbuka. sama lah ya. Tataran bawah semua korupsi gila-gilaan bang. Buat jadi kepala desa bang butuh modal berapa bang? Ya, Gede bang. berarti aku tahu. Jadi RT aja pakai modal sekarang bang. Masa? Ada pemilihan RT ada modalnya. Nah ngirimin sembako dulu ke rakyat ke keluarganya gitu. Ya terjadi transaksi politik itu bang di demokrasi terbuka. Tidak ada lagi pertukaran gagasan. Minimal, sangat minimal pertukaran gagasan. Pertukaran pikiran berkurang. Gimana kalau kemudian? Bang, gue muter bang ke Indonesia bang. Gue tanya sama anak-anak yang ngumpul di anak cewek-cewek nih bang. Dek, kalian pilih siapa besok? Buat ini, buat pemimpin kalian. Wah ini bang, habis ganteng, mati nggak lu bang? Karena ganteng. Ya kalah Budiman Sujatmiko. Karena maksud gua, jadi dan orang berposter ini dengan ganteng-gantengnya, diedit mukanya, Glowing. otaknya nih jual. Bukan growing tapi glowing. Yes. Lu nggak sedih bang lihat ini kan legacy yang lu ciptakan juga pada saat itu. Ya. Dengan lo hancurkan pola menurut gue udah baik kok. Tinggal sebenarnya ya harusnya lebih halus aja ya. Ya dengan penyempurnaan bang ya. Yang ada bang. Nah, menurut saya perkembangan yang hari ini, perkembangan teknologi akan banyak membuat kita akan menjadi individual yang cukup smart, dibantu. Menurut saya, jadi gini, andai misalnya kita dulu tidak melakukan reformasi, andai kita masih tidak melakukan reformasi, kamu tahu sistem yang dibangun Orde Baru itu sebagai sistem kamu sebut lebih rapi kan? Ya menurut gua ya, di luar dari segala macam kekurangan. Kamu yakin nggak bahwa sesuatu yang rapi tanpa isi? Sorry, Orde Baru bagi aku bukan karena dia otoriter saja yang aku lawan. Sorry, dia tidak menjalankan tugas rezim otoriter negara berkembang secara kafah. Oke. Bedakan dengan Chun Doo-hwan. Otoriterisme itu Secara kafah. apa sih tugas rezim otoriter negara berkembang? Membangun infrastruktur fisik, melakukan modernisasi. Orde Baru, sorry, otoriterisme tradisional. Oke. Negara berkembang di mana-mana membangun infrastruktur fisik itu sangat otoriter. Lancar di situ. Korea Selatan dan negara agraris menjadi negara industri di bawah Pak Chun Hee, Chun Doo-hwan. Itu yang tidak dilakukan. Nggak dilaksanakan bang. Tidak. 32 tahun kurang. Nggak, pembangunan kita kan gila bang. Teknologi gimana nih Pak? Supporting Pak Harto terhadap teknologi itu kan gila Pak. Tidak proporsional. Sampai dijadikan wakil presiden loh, ahli teknologi ini. Seorang Eyang Habibie. Ya, tapi tidak proporsional. Tidak proporsional. Kesempatan diberikan bang oleh Pak Harto. Kesempatan itu ada. Ya, tapi apa yang terjadi ketika kemudian enggak loh, kamu lihat. Tradisional 32 tahun Orde Baru, 20 tahun pertama. Itu sorry, saya orang Jawa. Iya. Tradisional Javanese. Kemudian pada 10 tahun terakhir, 12 tahun terakhir, lebih Islamis. Memang sudah mulai. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Maaf ya, untuk 32 tahun sebuah kekuasaan, kalau kita pakai ukuran-ukurannya, besar ini, kok gagal sih membangun seperti kota-kota industri seperti di China atau di Korea Selatan? Kok gagal sih? Padahal pada waktu karena dihancurin sama 98. ya kalau nggak dihancurin, mungkin kita jauh lebih dari Korea. Belum tentu. 97 itu adalah lampu merah bagi orang yang tidak mengerjakan PR-nya. Terlalu sedikit, waktunya 32 jam, tapi yang dikerjakannya cuma beberapa soal. Gini, Vasco. Saya adalah orang suka cinta ilmu pengetahuan. Saya suka ide. Maaf pada waktu itu kayak inspiratif. Objektif kan bang ini bang? Objektif. Ini dari seorang aktivis 98 pentolan nih. Objektif. Oke. Objektif. Kamu kira aku tidak merasa kesepian di sekolah kerja SD? Kamu kira aku bukan korban pendidikan? Oke. Aku adalah orang korban pendidikan dari SD, SMP, SMA. Aku tidak mendapatkan hal yang baru di sekolah. Sorry, dengan segala hormat pada guru saya. Maaf, saya tidak terlalu banyak terkesan dengan guru-guru saya. Karena saya tidak banyak dapat ilmu. Padahal saya mencari. Saya ingin bandingkan lah. Tapi kita nggak usah ngulangi. Di Korea Selatan, di Cina.
Mungkin kebebasan politik tidak ada. Lebih hebat kita kok dibanding Korea dulu, Bang. Iya kita. Tapi Sekarang kalau kita kalah. Enggak. Di negara terbuka ini. kebebasan politik mungkin sama-sama nggak disukai zamannya Chun Dok-hwan dengan Pak Harto. Iya. Tapi kebebasan secara kultural. Kultural. Modernisasi pola pikir orang dari agraris menjadi industrialis. Ya tapi kan karena otoriter, Bang. Ya, tapi dampaknya pasti ada itu. Tapi Orde Baru tidak melakukan itu persis. Oke. Orde Baru tidak melakukan revolusi kebudayaan. Orde Baru tidak melakukan menciptakan Orde Baru, otoritarismenya tidak menciptakan masyarakat disiplin. Tidak, masyarakat takut. Di Korea Selatan takut dan disiplin. Indonesia Orde Baru hanya masyarakat takut, disiplin enggak juga. Oke. Itu keberatan saya dengan Orde Baru. Salah satu adalah sajennya banyak, ya. Ibadah saya ke dukun pelet, sajennya banyak, tapi nggak menghasilkan kira-kira gitu. Kamu bayangkan, saya nggak mengatakan harus seperti Korea Selatan. Korea Selatan, rejim militernya Pak Chung sampai Chun Dok-hwan itu, saking revolusioner, saya nggak mengatakan harus kayak gitu ya. Sampai mayoritas agama orang Korea Selatan berubah. Darinya mayoritas Buddha menjadi mayoritas Kristen. Saking mereka ingin menjadi Barat, ingin menjadi Protestan. Transformasinya ke sana. Ya, saya nggak mengatakan orang Indonesia Buddha harus pindah agama, nggak harus kayak gitu. Tapi yang mengatakan bahwa mereka rejim otoriternya membawa etika Protestanisme. Sampai seagama-agamanya orang Korea itu mayoritas Buddha menjadi Protestan. Karena Buddha dianggap agama garis, sementara Protestan dianggap unitas. Sampai ke sana, seradikal itu. Ya, tapi bagus dong Pak Harto, Bang, membebaskan rakyat untuk memilih agamanya masing-masing. Bukan enggak, aku enggak. Ya salah satunya. Tadi salah Aku satunya. tidak mengatakan penggiringan. Aku berbicara bahwa Nggak perlu digiring kalau itu. aku nggak mengatakan Indonesia harus berubah. Enggak. Yang lain-lain. Bahwa ada sesuatu yang sifatnya dirombak pendidikannya, dirombak kurikulumnya, dirombak struktur industrinya. Ada satu hal yang Pak Harto nggak lakukan, Chun Dok-hwan lakukan, Jepang lakukan, negara-negara otoriter kapitalisme lakukan. Apa itu? Yang Pak Harto nggak lakukan. Nggak fair, karena pada saat itu. Aku mau cerita, ada satu Oke, iya. reforma agraria. Oke. Anda tidak akan bisa membangun struktur industri di negara berkembang kalau Anda tidak pakai land reform, reforma agraria. Sementara kata land reform dalam reforma agraria sudah dicap komunis. Oke. Padahal Korea Selatan industri kapitalisme kuat. Jepang industri kapitalisme kuat setelah Perang Dunia Kedua. Karena ada reforma agraria. Kita tidak melakukan penataan, restrukturisasi penguasaan tanah. Sehingga tidak menciptakan landasan sosiokultural dan sosiologis dan antropologis bagi masa industri baru yang lebih fair. Ya, itu jadi perdebatan ideologi ntar tuh Bang. Ya, tapi ya itu turunnya ke sana. Artinya Orde Baru tidak melakukan PR untuk membangun Indonesia sebagai PR soal-soal pertama negara industri kapitalis tidak dilakukan. Menteri kapitalis dari Kava. Abang jangan lupa Bang, Korea dan negara Asia Timur pada saat itu mereka mengalami bonus demografi. Jadi pada saat itu kan memang lagi Korea juga nggak bagus Indonesia tuh. Tapi karena mereka merancang semua otorisasinya, otoritarismenya yang akhirnya berdampak positif buat Korea sekarang. Anggaplah misalnya seandainya pola demokrasi Indonesia masih seperti pola Orde Baru, pola Pak Harto yang disempurnakan Bang, bukan dirubah, disempurnakan. Mungkin kita lebih jauh dari Korea. Ya perdebatan jadinya Bang ya. Perdebatan itu gini. Ya, ini perdebatan. Tapi ingat Indonesia berubah itu karena ada konteks global yaitu pendekatan ekonomi moneter. Ya, oke. Aku tadi bilang ada kurikulum pergantian 24 tahun sekali. Itu ada diskusi panjang lagi itu. Tapi nanti saya kapan mau bisa ceritakan. Ya. Tapi Bang, itu Bang, dikit lagi Bang. Gue selalu tertarik ya ngobrol sama Bang Budiman ini ya. Karena lebih terbuka daripada waktu tadi TV dulu ya. Iya. Dulu terlalu jam ya. Iya, waktunya kan pepet Bang. Pepet juga waktu itu ya. Ini kan bebas. Bebas ya. TV dulu. Rumah-rumahmu. Bang, gini lah Bang. Ini menarik ya. Kemarin ya, tapi mungkin tahu bahasnya apa enggak ya? Apa Jar dan Bali itu akhirnya menolak Piala Dunia itu ya dengan alasan Israel lagi gitu. Kalau Abang pribadi gimana? Itu memang keputusan partai ya? Enggak, memang arahan Bu Mega itu? Tidak ada arahan. Oke. Gini, Ibu Mega melobi Pak Jokowi, Pak kita ini mendukung Palestina loh, kita belum akui Israel loh. Ibu ngomong. Tapi kan karena udah terbuka ya. Bu Mega ini wise ya sekarang, sangat wise banget Bang. Gini, karena udah terbuka saya ngomong aja. Itu sebenarnya untuk bisik-bisik tetangga aja. Bisik-bisik antara Bu Mega dan Pak Jokowi.
Karena pada waktu itu kan kita dapat tuan rumah, kita nggak tahu akan lolos. Begitu lolos, ya udah Ibu Mega partai pada Pak Jokowi langsung bisik-bisik. Ya udahlah kita komprominya di Singapura aja deh, gitu kan. Dan Israel di Singapura maksudnya. ya pertandingannya. Dan Pak Koster itu sebenarnya surat tertutup, bukan untuk dibuka. Nggak tahu gimana tuh bocor. Karena kita kan punya fatsun. Oke. Kita punya fatsun dong. Termasuk Ganjar? Nggak ada instruksi. Nggak ada instruksi. Pak Koster itu karena dia menjadi tuan rumah drawing. Ini kan yang menolak kepala-kepala daerah dari PDIP. Karena memang udah tahu bahwa sikap kita seperti itu, bahwa arahnya seperti itu, arahnya seperti itu. Tapi begitu karena suratnya bocor, entah siapa yang bocorin dari Pak Koster, bocor tuh, sudah terbuka lah. Nah kita nggak mau juga kemudian Pak Koster disalahkan ya. Ya kan bisa aja no comment gitu. Kenapa harus terang-terang? Kalau udah tahu bocor apa sengaja dibocorin, Bang? Ya pasti tidak. Kalau harus bocorin kenapa nggak ngomong aja? dapat kredit mungkin ya. Tapi kan itu karena bocor, surat itu bocor. Sebenarnya kita fatsun kami adalah saya diskusi di grup kita dengan Pak Sekjen. Enggak, ini sebenarnya bisik-bisik rahasia. Ya. Sikap kami jelas, Pak Jokowi supaya tahu sikap partai kayak gini. Oke. Ya. Tapi bukan untuk dirame-ramein gitu. Karena kita diingat adalah Pak Sekjen itu sikap tertutup sebenarnya. Tunggu rame ya udah kita jaga. Kita juga tidak mau toh bukan pengkhianat, apa dikatakan Pak Ganjar bukan mengkhianati garis, apa dikata Pak Koster bukan garis, tapi karena kecelakaan tadi terus bocoran surat itu gitu. Sebenarnya kita ingin menjaga itu. Kalau Abang sendiri pro diadakan di sini apa enggak? Kalau saya ya kita ini masih ada kita global akhirnya. FIFA juga kadang nggak fair. Rusia dipersulit ya. Waktu Olimpiade apa Rusia nggak boleh pakai bendera, IOC hanya boleh pakai koninya Rusia, nggak boleh bendera. FIFA juga UEFA segala macam, UEFA terutama ya, atau Piala Eropa kemarin Rusia nggak boleh ikut segala macam. Kenapa ada Rusia kayak gitu pada Israel enggak? Padahal jauh lebih lama masalahnya, ya kan? Terbukti kan yang kita khawatirkan hari ini pecah lagi di sana, ya kan? Ini kan kasus berpuluh-puluh tahun. Ini utang peradaban, sisa-sisa proses dekolonisasi yang nggak selesai. Saya nggak mengatakan PD Perjuangan tidak dalam posisi Israel punah, enggak, bukan. Dual state solution, solusi dua negara, sama-sama berdampingan. Ya, karena memang di situ Yahudi dan orang Arab Palestina ribuan tahun mereka akur-akur saja, akur-akur saja. Akur-akur saja. Orang Yahudi sama orang Palestina itu akur-akur aja dari situ. Dan begitu ada skema global, kolonialisme dan proses dekolonisasi yang tidak selesai. Dan itu sudah berabad-abad jadi ya pada akhirnya sebenarnya dari tahun 48 aja sebenarnya. Sebelum itu ya dengan atas nama negara kan baru 48. Maksudnya dengan atas nama bangsa ya udah berabad-abad lah itu, Bang. Udah cukup lama. Dan tapi kan damai-damai saja tuh. Ya enggak ada yang bentuk luar biasa. Orang Yahudi dan orang Islam tuh akur-akur aja ya. Jadi Bang setuju dengan nggak jadi Piala Dunia? Ya kita nggak mau lah harus terjadi. Pengennya aja. Solusi boleh dong ngusulin. Oke. Boleh nggak ngusulin ke FIFA? Boleh dong. Boleh lah. Ya boleh. Kenapa enggak? Gitu? Ya ngomonglah ke sana. Tapi kalau kata FIFA enggak harus begini gimana? Ya. Kalau ya udah nggak usah gitu atau gimana, Bang? Ya posisi kita karena bola urusannya lain ya di FIFA. Ini kan gawe FIFA bukan gawe pemerintah Indonesia. Kita akan hormati, tapi tentu saja dengan catatan dissenting opinion. Nah istilah gitu ya, dissenting opinion ya dissenting opinion. Atau lebih baik tidak usah kalau catatan kita nggak disetujui. Enggak, kalau negosiasi kita nggak setuju. Pak Jokowi kan mengatakannya udah kita jalan, ya kita tunduk dong. Kalau presiden mengatakan itu kepala negara, pernyataan kepala negara kan jadi hukum, ya kan tunduk. Tapi kemudian satu FIFA-nya cabut. Kan baperan, biasa aja baperan berarti FIFA-nya dong. Kenapa harus cabut sih? Kenapa harus cabut? Ya. Kenapa harus cabut? Toh pada akhirnya kalau dilaksanakan sekalipun dan Israel bertanding di GBK misal atau di Solo, ya dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensi. Iya. Kalau kita juga karena ini kan PSSI dan FIFA urusannya. Tapi kita udah standpoint kita jelas. Ini penting soal standpoint. Iya. Soal standpoint itu penting yang menurut aku. Itulah aku merasa berbahagia di partai saya. Berbahagia karena ide-ide dimungkinkan. Saya berpartai sambil ngomongin geopolitik itu didengar. Oke.
mana sih? Sorry, saya nggak tahu partai lain. Iya, iya. Di partai lain memangnya omongan geopolitik, omongan sejarah itu menjadi perbincangan. Kalau di Gerindra didengar Bang. Pak Prabowo suka tuh. Ya, Diskusi taktis. saya tahu. Pak Prabowo tahu. Saya tahu. Saya pernah diskusi juga pada waktu banyak hal. Saya tahu. Saya nggak tahu di partai-partai lain. Karena kamu orang Gerindra kamu bisa ceritakan apa Gerindra. Kalau ada orang Golkar mungkin ceritain main atau mungkin sama. Kita nggak. Iya. Tapi artinya hal seperti ini kemudian menjadi isu politik sehari-hari menarik bagi saya. Di mana Sujatmiko? Seberapa religius? Saya lahir dari keluarga kakek saya waktu kecil punya nasihat 2. Sebagai orang Indonesia, kamu harus ikut Bung Karno. Sebagai orang Islam, kamu harus ikut Nabi Muhammad. Oke. Ya udah. Gitu ya. Ya, dan bagi saya itu pesanan kakek. Saya diasuh dari kecil kakek saya kepala desa. Seberapa religius? Masih sholat fardu. Dan puasa baru 2 hari bocor. Sempat haji 2012 pertama kali ke Mekah, keluarkan Nabi Muhammad. Apa yang Abang lihat di situ? Saya melihat air mata saya. Ketika Abang kali mengunjungi Ka'bah. Tapi ketemu, saya nggak tahu, saya kesan di Nabawi. Lebih suka Nabawi ya? Saya lebih suka Madinah. Saya nggak tahu karena mungkin bukan berbatu yang lebih enak biasa. Saya merasa lebih adem di Madinah. Lebih dingin di Madinah. Ya itu pengalaman personal. Apa perlu diceritain? Boleh Bang dikit. Dikit ya? Iya. Ya itulah saya naik haji 2012. Kalau sebelumnya kan bapak saya, orang tua saya naik haji berkali-kali. Di keluarga saya paling terakhir naik haji. Bapak ibu saya, 3 adik saya semua udah naik haji. Saya anak sulung. Saya paling terakhir menikah, paling terakhir naik haji dibandingkan adik saya dan orang tua saya. Jadi sering diceritain oleh bapak saya, ibu saya waktu naik haji. 2 kali bapak saya, ibu saya naik haji. 2 kali. Kemudian saya umroh terakhir dengan istri saya. Berapa? 3 tahun lalu? Ya ada istri saya belum. Abang kamu rutin juga umroh ya? Dengan istri saya belum naik haji. Nanti Berdua. Berdua. Gitu. Bang, thank you Bang ya. Ini gua pribadi berharap banget semoga Indonesia lebih seimbang bicara kuantitatif dan kualitatifnya. Oh, itu kalau perlu kualitatifnya di atas Bang dikit. Didahuluin. Kualitatif itu harus menjadi titik awal. Ya. Sekarang masa pemimpin ya Bang. Iya. Sepakat. Masa sekarang kuantitatif menjadi titik awal itu masalahnya. Tapi dua-duanya harus ada. Tapi di awalnya kualitatif ya. Gitu. Bang, thank you banget. Oke, Bang. Masku. Kapan-kapan main lagi Bang ya? Iya boleh. Nanti saya ditunggu nih ada meeting Bang. Ya. Ya. Oke Bang.